Hai semuanya, kalian tahu nggak sih kalau misalnya tuh di dalam kulit kita ini banyak banget keunikan yang ada di dalamnya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya kulit kita ini tersusun atas berbagai banyak lapisan, dan lapisan-lapisan ini saling membantu dan saling menopang satu sama lain hingga terbentuklah kulit yang saat ini kita bisa sentuh dan kita bisa rasakan. Tapi kalian tahu nggak lapisan-lapisannya apa? Menarik gak sih kalau misalnya kita bahas? Mari kita bahas. Nah, tapi ada hal menarik yang terdapat pada kulit kita. Bukan hanya lapisan-lapisan yang mendukung dalam pembentukan kulit kita, ataupun fungsi-fungsi yang sangat luar biasa yang hanya dimiliki oleh kulit kita. Tapi keajaibannya, kulit kita itu terbentuk atas beberapa lapisan. Ada 3 lapisan pendukung dari kulit kita. Yang pertama ada lapisan paling terluar, yaitu ada lapisan epidermis. Yang kedua ada lapisan inti dari kulit kita atau disebut dengan lapisan dermis. Dan yang terakhir ada lapisan paling terbawah yang dimana isinya itu ada berbagai macam dari gumpalan lemak yang dinamakan dengan hipodermis. Jadi kita bisa tahu nih seperti apa sih lapisan epidermis itu, seperti apa sih lapisan dermis itu, dan seperti apa sih lapisan hipodermis itu. Nah, aku di sini akan menjelaskan kepada kalian terkait tentang lapisan epidermis dan lapisan dermis yang ada pada kulit manusia dan kulit hewan. Jadi, kita akan mulai pembahasannya mulai dari lapisan yang paling terluar dari kulit hewan dan manusia, yaitu lapisan epidermis. Bagian epidermis itu adalah bagian terluar yang terdapat pada kulit manusia ataupun hewan. Fungsinya apa sih? Fungsi dari bagian epidermis ini adalah sebagai pelindung utama bagi manusia ataupun hewan. Nah, pada lapisan epidermis ini juga tersusun atas epitel squamosa yang bentuknya itu berlapis dan juga berkeratin. Nah, apa sih yang bikin unik dari epidermis ini? Yang bikin unik dari bagian epidermis ini yaitu adalah lapisan ini mengandung keratinosit, melanosit, dan sel imun yang tersusun rapat di dalam lapisan epidermis. Selain itu, bagian epidermis ini merupakan lapisan kulit yang tidak memiliki pembuluh darah sekalipun. Tapi kok bagian yang tidak memiliki pembuluh darah dapat melindungi tubuh kita dari paparan-paparan dari lingkungan kita? Nah, inilah yang menariknya. Walaupun epidermis itu tidak memiliki pembuluh darah, tetapi di bagian atau lapisan epidermis ini tersusun atas banyak sekali sel yang dimana sel-sel ini terus memperbarui diri untuk mencegah kulit kita mengalami dehidrasi dan juga infeksi. Nah, kalian tahu nggak sih, dan inilah yang lebih menariknya. Karena kenapa? Nah, selain epidermis itu merupakan bagian terluar dari kulit manusia ataupun hewan, dan juga kita tadi tahu epidermis itu juga tidak memiliki pembuluh darah. Tetapi epidermis itu tersusun atau terbentuk atas 5 sublapisan. Wah, walaupun tidak memiliki pembuluh darah ataupun ya seperti tadi yang kita lihat ada kelenjar minyak dan sebagainya, tetapi epidermis ini tersusun atas 5 sublapisan. Gede banget gak sih? Atau banyak banget gak sih? Kita tadi tahu kalau kulit itu hanya tersusun atas 3 lapisan, tetapi epidermis tersendiri itu memiliki 5 lapisan. Yang memana 5 lapisan ini membentuk bagian epidermis kita. Ada apa aja sih? Jadi kalau kita melihat dari gambar, nah di bagian paling bawah dari sublapisan pembentuk epidermis itu, yang paling bawah adalah stratum basale, dan atasnya ada stratum spinosum, yang atasnya lagi ada stratum granulosum, dan atasnya lagi ada stratum lucidum,
Dan yang terakhir ada stratum corneum. Oke, halo teman-teman semua. Tadi kan kita udah mengetahui terkait tentang bagian epidermis yang ada pada kulit manusia dan kulit hewan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait tentang bagian inti ataupun bagian tengah dari lapisan kulit kita, yaitu adalah bagian dermis. Nah, dermis itu apa sih? Jadi simpel lagi nih teman-teman. Kalau misalnya kita ingin mengetahui suatu perbandingan ketiganya, jadi epidermis itu adalah bagian terluar yang terdapat pada kulit kita. Dan dermis itu adalah bagian dalam pertama. Jadi dia bukan dalam paling bawah, tapi dia dalam pertama, yang dimana bagian terdalamnya itu merupakan inti dari semuanya. Karena di bagian dermis itu terdapat banyak sekali bagian, seperti ada kelenjar keringat, kelenjar sebasea, ada pembuluh darah, ada jaringan ikat, ada sensorik, ada saraf, dan banyak banget yang ada di dalam bagian dermis. Dan bagian dari hipodermis ini adalah bantalannya, bantalan lemak yang berada pada kulit yang menjadi energi bagi kulit kita. Makanya kita ngeliat sini kulit kita bisa tersenyum, kita bisa murung, bisa marah, bisa tertawa dan sebagainya, dikarenakan adanya energi yang membuat kulit kita bisa melentur seperti ini. Jadi kalau bisa senyum tidak kaku, ataupun kalau misal sedang sedih tidak terlalu turun wajahnya, tetapi karena adanya energi, maka yang membuat wajah kita dapat mudah sekali untuk dapat tersenyum dan sebagainya. Nah, selain itu, pada bagian dermis ini terdapat pembuluh darah. Seperti yang tadi kita bilang, karena dia adalah bagian inti, makanya dia itu kaya akan pembuluh darah dan jaringan ikat lainnya, seperti kolagen dan elastin. Dan bagian ini merupakan bagian terpenting. Tetapi ada satu hal yang paling menarik dari dermis ini. Karena kenapa? Karena dermis ini dia memiliki dua lapisan utama, yaitu adalah lapisan papiler dan lapisan retikular. Apa sih lapisan papiler itu? Nah, lapisan papiler itu merupakan lapisan teratas yang terdapat pada dermis. Nah, lapisan papiler ini terbuat dari jaringan ikat areolar longgar yang berarti serat kolagen dan elastin. Di dalam lapisan kapiler ini terdapat fibroblast. Nah, benar. Yang jumlahnya tuh kecil sekali seperti sel lemak atau adiposit dan banyak pembuluh darah kecil lainnya. Selain itu, lapisan papiler ini mengandung fagosit yang merupakan sel pertahanan yang membantu kulit kita melawan bakteri atau infeksi lainnya yang telah menembus kulit. Jadi misalnya ada kulit kita lagi berdarah nih, soalnya koreng lah, ada luka misalnya tangan. Nah, itu kan langsung bagian dermis, bukan lagi epidermis. Nah, tiba-tiba ada bakteri masuk, cuk. Nah, bakteri yang masuk itu langsung dilawan oleh fagosit. Fagosit langsung melawan bakteri-bakteri dan infeksi tersebut hingga membuat kulit kita tidak kena infeksi yang membahayakan tubuh kita. Nah, lapisan ini juga mengandung kapiler limfatik, serabut saraf, dan reseptor sentuhan yang disebut dengan korpus Meissner. Nah, kita masuk ke bagian terakhir dari dermis, yaitu adalah lapisan retikular. Lapisan retikular ini merupakan lapisan terbawah yang terdapat pada lapisan dermis. Itu karena begini, kalau misalnya lapisan papiler merupakan lapisan teratas yang dia berdampingan dengan lapisan epidermis, sedangkan lapisan retikular itu merupakan lapisan terbawah yang dimana dia itu letaknya berada di bawahnya lapisan papiler dan di atasnya lapisan hipodermis. Nah, lapisan retikular ini memiliki struktur yang jauh lebih padat dibandingkan papiler. Nah, kok bisa sih? Padahal kan sama-sama dermis. Nah, hal ini dikarenakan pada bagian retikular terdapat pembuluh darah dan saraf sensorik yang memiliki jumlah yang sangat banyak. Nah, lapisan retikular ini memiliki struktur yang tampak seperti jaring
jalinan serat yang sangat rapat. Kita lihat di foto ini ya. Lihat, di sini kan seperti jaring-jaring gitu, ya kan? Tuh ada seperti jaringan dan sebagainya yang sangat rapat sekali. Nah, jaringan yang rapat ini itu merupakan bagian dari lapisan retikular yang terdapat serat elastin yang memberikan elastisitas pada kulit yang memungkinkan kulit untuk melakukan pergerakan. Jadinya kita bisa tuh membuat mimik wajah seperti senyum, sedih, bahagia, bahkan jatuh cinta. Oke, serta di dalam lapisan retikular ini terdapat kolagen yang memberikan struktur dan kekuatan tarik dengan untaian kolagen yang memanjang ke lapisan papiler dan hipodermis. Selain itu, kolagen juga mengikat air untuk menjaga kulit tetap terhidrasi. Nah, bagaimana terkait tentang pembahasan kita yang tadi? Kita tadi udah mempelajari apa itu epidermis dan apa itu dermis. Bahkan kita juga membandingkan antara epidermis pada manusia dan epidermis pada hewan mamalia. Nah, pastinya banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan pada saat ini, dan ilmu ini pasti sangat bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Makasih. Selanjutnya ada hipodermis, atau yang kita sering sebut sebagai lapisan sekutan. Memegang peranan yang sangat krusial, baik mau pada hewan ataupun manusia. Meskipun strukturnya mirip, fungsinya seringkali jauh terspesialisasi pada hewan, teruntuk menunjang keberlangsungan hidup mereka di alam liar. Yang pertama itu ada fungsi utama pada hewan. Pada hewan, hipodermis bukan sekedar lemak cadangan, melainkan alat pertahanan hidup yang vital. Ada isolisasi termal ekstrem atau blubber pada mamalia laut seperti paus, anjing laut, dan penguin. Hipodermis berkembang menjadi lapisan lemak yang sangat tebal, disebut sebagai blubber. Ini berfungsi sebagai insulator sempurna untuk menjaga suhu tubuh inti tetap stabil di dalam air yang dinginnya di bawah 0 derajat. Lalu ada cadangan energi jangka panjang. Hewan yang melakukan hibernasi seperti beruang atau migrasi jarak jauh mengandalkan hipodermis sebagai gudang energi utama mereka. Lemak ini akan dipecah menjadi energi saat sumber makanan mereka tidak tersedia. Lalu perlindungan mekanis. Pada hewan dengan kulit tebal seperti badak atau gajah, lapisan lemak ini berfungsi sebagai bantalan penyerap benturan atau shock absorber untuk melindungi organ dalam dari serangan predator atau kecelakaan fisik mereka. Lalu yang kedua itu ada perbandingan dengan hipodermis manusia. Meskipun secara biologis strukturnya sama, terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan adiposa. Lalu ada beberapa perbedaan dalam peranannya. Pada peranan ketebalan, pada hewan umumnya sangat bervariasi, bisa sangat tebal pada hewan kutub dan laut. Lalu pada manusia itu relatif seragam atau dipengaruhi faktor genetik dan pola makan mereka. Lalu peranan yang berbeda selanjutnya adalah fungsi utama. Pada hewan umumnya menjadi survival atau mencegah mereka hipotermia ekstrem dan energi hibernasi. Kalau pada manusia itu untuk estetika, cadangan energi moderat, dan bantalan organ. Lalu peranan yang berbeda selanjutnya, distribusi. Pada hewan umumnya terkonsentrasi di area tertentu, misalnya seperti punuk unta atau ekor domba. Itu pun ekor dombanya tertentu. Lalu pada manusia itu tersebar di seluruh tubuh dengan konsentrasi di area seperti perut, paha, dan pinggul. Lalu peranan yang baru selanjutnya adalah termogulasi. Pada hewan umumnya seringkali menjadi satu-satunya cara mereka menjaga panas. Lalu pada manusia itu dibantu oleh kelenjar keringat dan pakaian atau lingkungan. Lalu yang ketiga ada komposisi jaringan. Secara mikroskopis, hipodermis pada keduanya terdiri dari adiposit, sel penyimpan lemak. Pada hewan kutub, sel ini sangat padat dan mengandung banyak lipid.
Lalu yang kedua ada pembuluh darah, mengalirkan nutrisi dan membantu mengatur suhu. Lalu yang ketiga ada serabut kolagen dan elastin. Itu menghubungkan kulit ke fascia atau pembungkus otot. Pada hewan yang sangat aktif bergerak, jaringan ikat ini sangat kuat agar kulit mereka tidak mudah robek. Lalu ada catatan pentingnya nih teman-teman, yaitu tanpa hipodermis, hewan berdarah panas atau homeotherm akan kehilangan panas tubuh dengan sangat cepat ke lingkungan sekitar yang bisa menyebabkan kematian akibat kegagalan fungsi organ. Baik, sekian, terima kasih teman-teman. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan rambut dan folikel rambut. Folikel rambut adalah struktur terkecil berbentuk tabung yang terletak di dalam kulit, tepatnya di lapisan epidermis dan dermis. Folikel ini berfungsi sebagai rumah tempat akar rambut tumbuh dan berkembang. Nah, manusia memiliki sekitar 5 juta folikel di seluruh tubuh dan sekitar 1 juta di antara berada di kulit kepala. Nah, di sini ada struktur folikel rambut. Folikel rambut terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama, papila terletak di dasar folikel berisi pembuluh darah yang menyuplai nutrisi untuk bertumbuh rambut. Yang kedua, matris germinal, tempat membentuk sel-sel rambut baru yang menggantikan sel yang mati atau rontok. Yang ketiga, bulb, bagian yang paling bawah dan hidup, mengandung sel induk dan hormon yang memengaruhi bentuk serta pertumbuhan rambut. Yang keempat, bulge, terletak di tengah folikel berisi sel punca yang bisa meregenerasi folikel baru, kelenjar, minyak, dan kulit. Di sini juga terdapat otot kecil yang membuat rambut terdiri saat merinding. Nah, di sini ada siklus pertumbuhan rambut. Rambut tumbuh melalui 3 fase siklus. Yang pertama, anegen, fase pertumbuhan aktif berlangsung 2-6 tahun untuk rambut kepala. Sel-sel di matriks membelah cepat dan membentuk batang rambut baru. Yang kedua, ada kategen, fase tradisi berlangsung beberapa minggu, pertumbuhan berhenti dan folikel menyusut. Yang ketiga ada telogen, fase istirahat berlangsung beberapa bulan, rambut lama akan rontok dan digantikan oleh rambut baru yang mulai tumbuh. Nah, di sini ada bentuk folikel dan jenis rambut. Bentuk folikel menentukan tekstur rambut. Yang pertama ada bulat, menghasilkan rambut lurus. Yang kedua ada oval atau pipi, menghasilkan rambut bergelombang atau keriting. Semakin asimetris bentuknya, semakin keriting membuatnya. Nah, di sini ada warna rambut juga. Warna rambut ditentukan oleh pigmen bernama melanin yang terdapat di lapisan korteks batang rambut, yang ada 2 juga jenis melanin. Yang pertama, eumelanin, memberi warna gelap, hitam atau kecoklatan. Yang kedua ada pheomelanin, memberi warna kemerahan atau kekuningan. Perbandingan kedua piagam ini menentukan warna alami rambut seseorang melalui dari hitam, kecoklatan, pirang atau hingga merah. Nah, di sini ada fungsi folikel dan rambut. Selain sebagai tempat tumbuhnya rambut, folikel juga memiliki fungsi lain seperti membantu
menyembuhkan luka, pembentukan pembuluh darah baru, dan bahkan pembentukan sel saraf baru berkat adanya sel punca di dalamnya. Sementara rambut terdiri berfungsi melindungi kulit kepala dari sinar matahari, menjaga suhu tubuh, dan sebagai bagian dari penampilan. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut? Selanjutnya terdapat kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kelenjar keringat adalah kelenjar pada kulit yang berfungsi menghasilkan keringat untuk membantu mengatur suhu tubuh dan membuang sisa metabolisme. Bentuk kelenjar keringat yaitu tubulus berkelok, yang terdiri dari bagian sekretori yang menghasilkan keringat dan saluran atau ductus yang membawa keringat ke permukaan kulit atau pori-pori. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Pada jenis kelenjar keringat ekrin, langsung ke permukaan kulit dan keringat bertekstur encer. Dan pada jenis apokrin, yaitu bermuara ke folikel rambut dan keringat lebih kental. Lokasi pada jenis ekrin terdapat di seluruh tubuh, yaitu dahi, telapak tangan, kaki. Lalu pada jenis apokrin terdapat pada ketiak, selangkangan, dan sekitar puting. Komposisi dari kelenjar keringat ialah 99% air dan 1% zat terlarut, yaitu garam mineral, urea, asam laktat, dan zat sisa metabolisme lain. Dan pada kelenjar apokrin mengandung zat organik yang dapat menyebabkan bau. Perbedaan kelenjar keringat pada manusia dan hewan. Pada manusia banyak kelenjar ekrin yang efektif mendinginkan suhu tubuh. Dan pada hewan tidak semua memiliki kelenjar keringat. Contoh seperti anjing, hampir tidak berkeringat. Anjing mendinginkan tubuh dengan terengah-engah. Sapi atau kuda memiliki kelenjar keringat namun tidak sebanyak manusia. Selanjutnya terdapat kelenjar minyak atau glandula sebacea. Kelenjar minyak adalah kelenjar yang menghasilkan sebum atau minyak alami untuk melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab dan melindungi kulit. Bentuk dari kelenjar minyak ialah kantung atau alveolus. Tipe sekresinya adalah holokrin atau sel hancur untuk mengeluarkan sebum. Biasanya terhubung dengan folikel rambut. Di dalam sebum atau minyak alami mengandung trigliserida atau lemak utama, asam lemak, lilin, kolesterol, dan squalen atau zat pelindung kulit. Kelenjar minyak terdapat di hampir seluruh permukaan kulit, namun penyebarannya tidak merata. Lokasinya banyak di wajah, terutama area T-zone atau hidung dan dahi, kulit kepala, dada, dan punggung. Di area ini produksi minyak lebih banyak sehingga sering muncul kulit berminyak atau berjerawat. Kelenjar minyak biasanya menempel pada folikel rambut dan minyak atau sebum keluar melalui akar rambut ke permukaan kulit. Perbedaan kelenjar minyak pada manusia dan hewan. Pada manusia, sebum menjaga kulit agar tidak kering. Dapat menyebabkan jerawat jika berlebihan. Pada hewan, sebum membantu melindungi bulu, membuat bulu tahan air, misalnya pada bebek. Dan pada beberapa hewan lebih berkembang untuk fungsi perlindungan. Sini akan menjelaskan tentang saraf, pembuluh darah, dan reseptor sensorik. Yang pertama saya akan menjelaskan saraf adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel khusus yang disebut neuron yang berfungsi sebagai saluran komunikasi utama dalam tubuh. Sistem saraf bertugas menerima, memproses, dan mengirimkan sinyal berupa impuls listrik antara otak, sumsum tulang belakang, dan seluruh bagian tubuh. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Fungsi utama saraf meliputi menerima rangsangan sensorik, mengatur gerakan motorik, mengontrol fungsi tubuh otomatis, serta mendukung proses berpikir, belajar, dan memori. Dan perbandingan di manusia dan hewan, terdapat
Kompleksitas di manusia sangat kompleks dengan otak yang besar dan berkembang pesat terutama pada korteks cerebral yang bertanggung jawab atas bahasa, logika, dan kreativitas. Di hewan bervariasi tergantung spesies. Di vertebrata seperti mamalia, burung memiliki struktur mirip manusia namun tingkat perkembangan otaknya berbeda. Dan di invertebrata seperti serangga, cacing memiliki sistem saraf yang lebih sederhana, seringkali berupa rantai ganglion tanpa otak yang terdefinisi jelas. Dan jumlah neuronnya di manusia sekitar 86 miliar neuron dengan 16 miliar di korteks cerebral. Dan di hewan bervariasi, mamalia besar memiliki jumlah banyak namun umumnya kurang dari manusia. Dan keunggulannya, di manusia unggul dalam kemampuan kognitif tingkat tinggi, bahasa, dan budaya. Dan di hewan, beberapa hewan memiliki keunggulan dalam fungsi tertentu, misalnya kemampuan navigasi pada burung migrasi atau respon cepat pada serangga. Dan yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang membentuk sistem sirkulasi tertutup, berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Dan ada 3 jenis, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Dan perbandingannya itu, jenis sistemnya di manusia itu sistem sirkulasinya tertutup, darah seluruh mengalir di darah pembuluh. Dan di hewan, di vertebrata juga memiliki sistem tertutup. Di invertebrata seperti serangga, kepiting memiliki sistem terbuka. Dan struktur jantungnya itu di manusia ada jantung dengan 4 ruang, 2 atrium, 2 ventrikel. Dan di hewan bervariasi, di mamalia dan burung 4 ruang, di reptil dan amfibi 3 ruang, dan ikan 2 ruang. Dan yang hewan terbuka itu jantung sederhananya dengan 1-2 ruang. Dan yang ketiga reseptor sensorik. Dan penjelasannya itu adalah sel atau struktur khusus yang berfungsi mendeteksi rangsangan dari lingkungan luar atau dalam tubuh, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik dan dikirim ke sistem saraf. Dan ada jenis rangsangan yang diterima. Reseptor dibagi menjadi 6, yaitu fotoreseptor, mekanoreseptor, kemoreseptor, termoreseptor, nociceptor, proprioseptor. Dan fotoreseptor itu mendeteksi cahaya, mekanoreseptor mendeteksi sentuhan, tekanan, getaran, dan suara, kemoreseptor mendeteksi zat kimia atau bau atau rasa, termoreseptor mendeteksi perubahan suhu, nociceptor mendeteksi rangsangan yang menyebabkan nyeri, dan proprioseptor mendeteksi posisi dan gerakan tubuh. Dan perbandingannya di manusia dan hewan, jenis reseptornya memiliki semua jenis reseptor dasar dengan kemampuan melihat warna yang baik, 3 jenis sel kerucut, dan pendengaran pada tentang frekuensi tertentu, dan itu terdapat di manusia. Dan di hewan itu bervariasi dan seringkali memiliki keunggulan. Terdapat di anjing, reseptor penciumannya itu jauh lebih sensitif dan banyak, dan ular itu memiliki organ pit untuk mendeteksi panas tubuh mangsa, dan lebah dapat melihat sinar ultraviolet. Dan burung migrasi memiliki reseptor untuk mendeteksi medan magnet. Dan jumlah dan sensitivitasnya di manusia itu sekitar 1000 kuncup pengecap, rentang pendengaran sekitar 20-20.000, dan hanya melihat spektrum cahaya tampak. Dan di hewan itu kucing hanya sekitar 470 kuncup pengecap, tapi pendengarannya hingga 64.000. Dan di ikan hiu memiliki reseptor rasa tidak hanya di mulut, tapi juga di kulit. Banyak hewan dapat mendengar infrasonik dan ultrasonik yang tidak terdeteksi pada manusia. Dan secara umum, manusia dan hewan memiliki kesamaan dalam fungsi dasar, saraf pembuluh darah, dan reseptor sensorik. Namun, perbedaan terletak pada tingkat kompleksitas, struktur, dan kemampuan khusus yang disesuaikan dengan cara hidup dan kebutuhan bertahan hidup masing-masing spesies.